Oke, ya silahkan Kak ini. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Eh, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. makasih buat kesempatannya, Pak Daeng. Sebenarnya kalau bapak-bapak yang malam ini dan ibu-ibu yang malam ini join, itu juga ada beberapa yang udah berinteraksi dengan saya terkait dengan recording kelas-kelas kita yang sebelumnya. Ya, Oke, nah. Oke, ya share screen saya kelihatan. iya. Kenalan dulu boleh Kak ini? Boleh? Ya. Oke. Oh iya, iya siap siap. Oh udah ada, ya langsung. Tunggu. Oke, bismillah. Nih, perkenalkan ibu-ibu, bapak-bapak. Nama saya Aini Sumarna. Saya praktisi CSCRM sejak 2017. Handle produk itu ada retail, ada klinik, ada properti. Nah, ini partner-partner yang dari 2017 sampai saat ini yang sudah bekerja sama dengan saya dan alhamdulillahnya dari experience saya menjadi praktisi CS dan CRM itu saya bisa melahirkan anak pertama saya. Buku yang khusus mengedukasi ya terutama buat teman-teman pemula gitu untuk yang ingin pertama kali terjun ke dunia CS gitu. Caranya biar jadi CS yang bisa diandalkan gitu di dalam tim. Nah, judulnya itu Blueprint CS Juara. Nah, kalau ibu-ibu sama bapak-bapak em, mau tahu akun sosmed saya, ini ada TikTok saya, Aini Sumarna, Instagramnya juga dengan nama akun yang sama, Facebooknya Aini Lut. Nah, ini Lut itu salah satu agensi yang eh, bekerja sama dengan saya dari 2018. Kayak gitu. Nah, di akun sosmed saya juga sharing beberapa materi, beberapa experience terkait CS, terkait manajemen atau sistem CRM, dan mulai fokus Jadi ke tadi gimana? Mohon maaf Mbak ini, ya. izin gambarnya diperbesar Mbak ini, dibikin full. Oke, oke, oke. Makasih. Kadang mendukung biar dia mikir lagi jadi ngasih harga murah. Oke. Tadi sampai mana ya? Oh iya, materi-materi atau edukasi yang saya lakukan di sosmed itu khusus untuk produk properti. Nah, jadi kalau ibu-ibu follow atau lihat Instagram saya itu di sana saya bahas CS CRM untuk produk properti. Nah, kalau di TikTok itu masih general produk. Tapi sebenarnya sebelum kenalan saya mau sedikit nge-review eh, grafik yang ini. Oke. Nah, itu tadi perkenalan saya gitu biar malam ini makin bonding, biar nanti ke depannya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau istilahnya sharing atau ngobrol terkait CS CRM untuk produk real estate-nya, nanti insya Allah kita bisa ngobrol di grup Hipnu ya. Nah, kalau yang ikut apa Resmart dan Repeat Formation, nah itu nanti juga ada saya di dalam situ.
Nah, ini grafik yang eh, membuktikan bahwa teknik atau sistem CSCRM itu benar-benar membuat sebuah bisnis yang tadinya dilihat oleh investor atau oleh bisnis-bisnis yang udah senior gitu, dari nol sampai bisa tembus di tahun 2023 itu jadi bisnis dengan revenue terbesar dan menjadikan foundernya itu orang terkaya nomor satu di Amerika. Nah, di sini ada yang udah tahu bisnis apakah itu? Boleh kita sambil sambil saya istilahnya ngobrol, kita sambil interaksi biar saya nggak grogi. Ada yang tahu Bapak Ibu bisnis apa yang punya revenue dari mulai build di tahun 2001 sampai 2023 memiliki revenue yang eksponensial seperti ini? Ada yang tahu? Enggak, Coba saya enggak saya, tahu. saya lihat di chat. Nah, oh iya benar, Pak Erizal. Ya, itu Amazon. Nah, itu tadi 2023. Nah, ini revenue terbarunya di 2024 gitu. Nah, sebenarnya apa sih yang dilakukan Amazon gitu? Sampai bisa punya revenue yang eksponensial kayak gini. Nah, jadi Jeff Bezos itu mengubah. Jadi kalau di dalam penjualan itu ada 3 stage, marketing, selling, dan branding gitulah ya. Nah, di stage untuk eh, selling gitu dan marketing terutama juga branding, Jeff Bezos itu tidak pakai funnel. Jadi kalau misalkan bapak-bapak, ibu-ibu kenal gitu bahwa alur digital marketing yang familiar adalah funnel, yaitu corong dari kita memperoleh lead di awal dengan campaign sampai akhirnya diolah menjadi istilahnya pengunjung gitu di website atau di toko kita, baru akhirnya akan punya persentase sales di bawahnya kayak gitu. Nah, itu contohnya ini kayak gambar yang di sebelah kiri saya. Ini kalau digital marketing familiarnya ini. Nah, tapi Jeff Bezos itu pakai teknik yang namanya flywheel. Jadi kalau kita familiarnya itu teknik flywheel ini sederhananya adalah menggunakan efek atau teknik bola salju gitu, menggulung eh, loyalitas customer yang tadinya cuma 5 customer gitu, bisa membuat atau mendatangkan customer lainnya melalui service dan meningkatkan loyalitas juga trust melalui customer service gitu dan CRM sampai dapat sampai nge-build revenue yang tadi grafiknya udah sama-sama kita lihat gitu. Terukur. Nah, saya yakin banget semua business owner apalagi developer gitu ya, pengen banget punya pandangan atau angka sales yang terukur, yang bisa dilihat atau membentuk grafik eksponensial kayak
Amazon tadi gitu. Sebenarnya angan-angannya seperti itu, ya kan? Tapi kita selalu bentrok dengan entah itu keadaan dari algoritma iklan, entah itu dari cash flow yang kita punya, gitu kan? Entah itu dari daya beli customer yang menurun, kan kayak gitu. Sehingga itu kadang-kadang bikin beberapa partner gitu nggak punya pandangan sebenarnya cara nge-build angka sales biar eksponensial seperti itu gitu. Kita punya harapan, kita punya masa depan, kita punya dream. Itu dimulai dari mana sih? Gitu. Nah, itu dari kita aware, kita tahu, dan kita konsisten untuk melakukan CRM. It- jadi nggak perlu nunggu bisnis besar, justru CRM itu membesarkan bisnis kayak gitu. Jadi kalau misalkan hari ini project kita isinya cuma 20 unit gitu, 15 unit, 10 unit. Nah, justru dengan pandangan atau pola atau sistemnya CRM yang bakalan kita pakai itu bisa kasih kita pandangan, oh ini angka sold out-nya kita bisa usahakan di bulan ini. Sampai sedetail itu. Nah, ini based on experience gitu. Jadi kalau kenapa sampai se confidence itu karena emang itu experience yang saya lalui bersama partner-partner developer properti yang collab sama saya kayak gitu. Kita seoptimis itu sampai hari ini di saat semua berita gitu tentang daya beli, tentang keuangan gitu, finance, tentang pekerjaan, PHK massal gitu, menghantui semua bisnis gitu. Alhamdulillah partner-partner saya masih stay dengan angka penjualan yang lebih stabil gitu. Jadi nggak eksponensial itu bukan lagi cuma hayalan, tapi kita benar-benar dari pikiran kita tuang ke kertas dan kita eksekusi dengan konsisten. Nah, sebenarnya kalau saya yakin ibu-ibu dan bapak-bapak di sini itu lebih paham gitu tentang bisnisnya, ya kan? Nah, ini saya cuma mengulang aja bahwa kalau kita sekarang di dunia digital gitu, kita pasti mau nggak mau kita juga follow the market. Market kita banyak di sosmed. Artinya kita berusaha untuk mendapatkan traffic itu pakai dua cara, organic traffic dan paid traffic. Nah, karena produk kita high end gitu ya, maksudnya uangnya itu tidak sedikit gitu. Mau nggak mau biar untuk kejar deadline gitu, syukur-syukur bisa next project gitu. Akhirnya kita pasti ngambil langkah untuk paid traffic, ya kan? Tapi banyak yang eh, masih terkendala ketika traffic itu datang, terus traffic itu dihandle sama CS atau sama sales atau sama in-house gitu. Kemungkinannya itu ada tiga. Chatnya, chat si in-house atau chat si CS, chat si sales itu tidak dibalas atau dibalas. Kalau udah dibalas, bisa visit, bisa nggak visit. Kalau udah visit, bisa booking, bisa belum booking. Kayak gitu, itu kemungkinannya kan. Oke. Nah, dari lead yang udah visit,
bisa booking, bisa belum booking, bisa akad, bisa tidak akad dari yang booking itu. Ini kemungkinan-kemungkinan kita kan sangat, berarti variabelnya sangat banyak ya. Nah, dari yang visitor ini, nih, kalau kemarin saya lihat postingannya Coach Daeng, ya kan, yang disindir sama Pak Fahri Hamzah, developer UMKM gitu, ya kan. Nah, beberapa partner saya juga itu cuma berhenti di sini actionnya. Sedangkan CRM itu juga meng-create ini. Meng-create apa? Membuat customer yang belum loyal menjadi loyal, bahkan yang kecewa kembali percaya. Kayak gitu. Yang Itu kecewa kembali percaya ya. betul. Nah, ini luar biasa nih. Itu itu apa namanya? Keseriusannya sampai ke arah situ. Berarti data, kalau kita punya data yang apa namanya, taruhlah ya istilahnya datanya udah anyep gitu ya, itu masih Betul. bisa diaktifasi lagi tuh. Betul. Berarti nggak ada data yang sia-sia dong ya. Betul, Pak. Luar biasa. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini flow penjualan impian semua business owner, semua developer, ya kan? Ketika bikin campaign, timnya suruh bikin campaign, campaignnya bagus, reach-nya bagus, lead-nya banyak, ya kan? Spend sekian, lead-nya melimpah. Ini idealnya ya, ini angan-angan kita semua, ya kan? Dari 10% dari lead itu berubah jadi investor. Jadi kalau misalkan lead sehari 10, kan kita survei atau visit ngarahinnya Sabtu Minggu. Berarti ada 70 lead, 70 lead, 10%-nya 7. Berarti misalkan di Sabtu ada 3 orang, di Minggu ada 4 orang, atau sebaliknya. Nah, habis lead yang 7 orang itu visit, deal satu gitu. Kalau iklan kita ternyata bisa ngasilin lead, ya kan, saking bagusnya, Si Indah. 100 100 lead per hari gitu. Berarti sehari itu bisa 10. Kalau ditumpuk semua di Sabtu Minggu, berarti bisa 70 orang pengen visit. Dari 700 orang, 70 orang pengen visit gitu. Berhasil visit 70 orang, 30 di Sabtu, 40 di Minggu. Wah, sold out langsung. 10% visitornya berubah jadi customer, ya kan? Nah, ini idealnya. Tapi kan yang terjadi adalah gitu. Nih, yang sangat familiar ketika saya datang gitu dimintain tolong Mbak Aini, ya kan, project saya Nah, 30 38 38 unit gitu. Baru kejual satu, gimana nih gitu. Pas dibedah, pas dibedah kampanyenya ternyata belum optimal. Nah, itu udah jadi PR-nya tim advertiser kan. Nah, berarti tugas saya adalah membedah data lead yang diperoleh selama ini gitu. Kalau iklannya jalan, kalau kampanyenya jalan selama setahun itu, ya kan, berapa jumlah database yang diperoleh dari campaign itu. Nah, dilihat gitu. Kemarin lead-nya itu dikit atau banyak? Kalau lead-nya dikit, budgetnya kemarin spend-nya gimana?
yang berhasil terkonversi jadi visitor berapa, kan gitu. L- Kalau lead-nya udah banyak, spend budgetnya udah benar-benar efisien, optimal belum? Dari lead yang sebanyak itu, berapa konversinya jadi visitor? Dan bagaimana cara menggunakan database yang kita punya nih, biasanya nih, developer-developer pada punya database tuh nggak mungkin 1.000. Saya tahu, pasti di atas 1.000. Tapi saya lihat, lah, kan harusnya mudah ya. Kita punya lebih dari 1.000 database, gitu. Unit cuma 38, ya udah kita minta. Karena 1 juta pipo iki, 1 juta saya 1 juta 100. BTN urung tak bayar ini. Ben akhir bulan iki ono det mana BTN. Nah, nggak cuma sampai di situ doang. Tadi lead-nya. Berarti kita lihat konversi ke visitornya. Nah, oh ternyata visitornya lumayan nih. Karena kemarin misalkan budget iklannya sehari 300.000, lead-nya 10 gitu. Lead-nya 10, terus yang visit itu 1, ya kan? Tapi nggak, tapi datang doang, nggak cuma nggak booking, nggak lihat-lihat, cuma lihat-lihat project gitu. Terus ada juga yang udah punya lead banyak, tapi tetap aja nol visitornya gitu. Dan nggak banyak, dan nggak sedikit juga gitu. Yang projectnya ya akhirnya stoknya mandek gitu, nggak ada yang keluar. Sebenarnya eh tiap buka project baru itu ngulang siklus yang sama terus kayak gitu, ya kan? Ah, ini nggak keterukur nih bakalan sold out kapan, ya kan? Nggak bisa nih sold out bisa sesuai target kayak gitu. Terus aja project ke satu, kedua, ketiga kayak gitu. Padahal udah ada ilmunya gitu. Nah, sebenarnya sejauh apa CRM itu benar-benar bisa work buat ningkatin penjualan. Jadi gini, dari beberapa partner developer yang collab gitu, yang kolaborasi. Ya, collab tuh harus diperjelas kolaborasi itu. Takutnya Ya, ya. eh, takut Siapa? takutnya salah dengar kolaps. Klien, Beberapa, klien lah ya, klien ya. betul. Beberapa klien gitu. Mungkin case-nya itu eh ya secara umum udah punya tim advertising yang bagus lah, ya kan? Sehingga kampanyenya tuh bagus, ya kan? Jadi lead punya lead tuh sebenarnya juga jumlahnya banyak gitu, ada gitu, sesuai sama spend budgetnya gitu. Tapi kok nggak bisa gitu memindahkan stage customer, calon customer dari stage lead menjadi visitor gitu, dan visitor menjadi customer kayak gitu kan. Nah, data yang diolah oleh tim CRM itu paling pertama adalah data untuk kemampuan untuk mengubah si lead yang datang ke WhatsApp gitu, diubah menjadi visitor. Itu yang pertama. Nah, di situ perubahan pertama ada yang tadinya visitornya nol, jadi ada visitor, gitu kan. Harusnya 10 idealnya 10% gitu. Tapi kenyataannya kalau kita sungguh-sungguh konsisten, persisten gitu, ya mau apa namanya benar-benar kukuh ya, teguh gitu, 30% visitor, angkanya itu bukan hal yang mustahil. Nah, dari perubahan kecil itu, perubahan cuma
memindahkan angka dari jumlah lead ke visitor gitu dari 10 sampai 30%. Nah, itu kan sudah memperbesar sebenarnya peluang tim yang di lapangan untuk mendapatkan sales. Misalkan stepnya cuma itu aja gitu. Wah, CS-nya nih punya kemampuan untuk mengubah lead menjadi visitor. Itu aja. Kalau tepat, konsisten, dan persisten, itu perubahannya tuh se-impactful itu. Nah, terus kalau kita mampu lagi nih, punya kemampuan lagi nih, gitu, mau bersungguh-sungguh, ngubah lagi, gitu. Tadi cuma dari stage lead ke visitor. Nah, ini dari visitor ke jadi customer. Nah, kalau ini yang lebih amazing lagi ya, karena ini experience gitu, semoga aja bisa menginspirasi timnya Ibu dan Bapak. Jadi, saya itu 2018, 2017, 2018 itu handling properti syariah. Nah, jadi kemampuan tim saya itu mengubah lead menjadi customer. Jadi visitnya entar. Jadi dia booking sebelum visit kayak gitu. Atau dia DP sebelum visit. Dan itu masih konsisten sampai hari ini mereka lakukan untuk produk-produk konvensional. Jadi perbankan itu masih tuh tim saya handle. Dan itu ketika kita tadi ya bersungguh-sungguh, jadi untuk ngelewatin dua stage itu aja hanya butuh konsistensi dan persisten pengulangan, pengulangan setiap hari, pengulangan membaca data, melihat, menganalisis dari database yang kita punya. Itu se-impactful itu kan, gitu. Itu cuma dua perubahan, gitu. Nah, emang sebenarnya fungsi CRM, oke. Fungsi CRM itu apa sih, gitu. Jadi dari tiga industri ya, tadi saya bilang ada retail, ada klinik, ada properti. Nah, data yang paling complicated, detail, dan banyak sekali istilahnya parameternya itu hanya dimiliki oleh produk properti gitu. Jadi kalau misalkan retail klinik gitu ya, itu bisa closing dalam sekali percakapan yang disimpan datanya cuma nama, nomor HP dan historical secara secara behaviornya aja gitu. Nah, kalau CRM di properti itu lebih detail, lebih kompleks. Jadi satu customer aja bisa nyimpan 11 parameter. Dari itu belum diubah menjadi visitor ya. Itu baru ketika jadi lead. Disimpan datanya 11 parameter. Nanti ketika dia jadi visitor itu ditambah 3 parameter lagi. Nanti ketika dia jadi eh, customer ditambah 2 parameter lagi. Kayak gitu. Nah, makanya kalau kita nggak simpen data itu dengan rapi dan sistematis ya, kalau dari klien-klien saya tuh masih banyak yang tercecer, gimana kita bisa sukses untuk next project atau project yang sedang kita jalanin, kan kayak gitu. Nah, makanya fungsi CRM itu benar-benar manajemen data lead. Jadi artinya dari pertama lead itu datang, gitu, kita simpan, kita track kualitasnya, kita track
potensial istilahnya probabilitas secara kualitasnya gitu. Peluang, peluang dia potensial nggak nih jadi lead untuk diubah jadi visitor. Menganalisa kualitas lead untuk melakukan next action. Mungkin dia nggak selesai hari itu dalam satu percakapan didorong untuk menentukan janji visit. Nah itu sampai sedetail itu tuh untuk benar-benar eh, bisa punya peluang visitor 30% tuh emang harus sedetail itu, ibu-ibu, bapak-bapak. Itu baru lead. Nah, manajemen FU, kita simpan histori percakapannya. Kita track per customer itu objection-nya. Nah, nanti dari situ kita arahkan tim untuk buat jawaban dari objection dan kita tahu objection apa yang paling sering keluar dari mulut visitor atau lead ketika mendengar atau ketika diajak ngobrol tentang project kita. Bisa mengarah ke lingkungan situ, bisa mengarah ke desain, bisa mengarah. Nah, itu kan artinya nanti kalau kita udah sold out, udah selesai projectnya itu bisa jadi bahan evaluasi kita. Gitu. Nah, artinya pertumbuhan itu bukan secara sales. Artinya pertumbuhan itu juga milik dari developer itu. Gitu. Jadi makin tahun, developer itu benar-benar tumbuh sebagai seorang yang bukan cuma punya experience, tapi punya pembelajaran. Benar-benar matang. Data dari project saya begini. Next, kalau saya mau sukses di project selanjutnya, berarti begini. Kayak gitu. Itu bisa artinya kita bukan cuma katanya gitu. Tapi kita punya datanya, kita ya sendiri yang menganalisa dan kita sendiri yang tahu kenyataannya kayak gitu. Nah, manajemen customer, menyimpan data customer, menganalisa customer yang similar behaviornya, men-track sales gitu. Sebenarnya tuh paling banyak tuh kalau project ini pembelinya dari mana, punya behavior apa. Nah, itu ya kan? Nah, terus yang keempat adalah manajemen customer experience. Nah, ini sebenarnya masih jadi PR beberapa business owner ya, gitu. Jadi setelah after sales gitu, padahal kita masih punya beberapa unit sisa, emang sih sisa gitu. Tapi kita lupa bahwa apa yang dirasakan oleh penghuni saat itu yang mempengaruhi image dan brand Ya, ini foto ya, ini kata foto ya. Aku kita itu persiapan ke depan. setengah jam ke depan itu anu. Sama nih foto. Ya. Namun dari aku kok nggak Di anu ngono. di Oke. mute aja tuh Mbak ini eh, karena hostnya sekarang di oh iya. Oke, lanjut. Nah, Di mood semua aja aku ya. Apa? Apa? Ya. oke. Ya, Terus apa yang terjadi saat bisnis dengan CRM atau bisnis tanpa CRM? suaranya agak kecil nih. Kak ini. Oke. Oke, udah Oke. jelas. Nah, ini yang terjadi saat bisnis kita kekeh gitu, nggak move, nggak mau evaluasi gitu, merasa kayaknya tanpa CRM bagus-bagus aja nih penjualan gitu. Terus dan apa yang terjadi kalau bisnis kita tuh pakai CRM? Oke. Mungkin yang sebelah kiri saya ini adalah gambaran umum gitu. Tapi gambaran yang nggak disadari adalah ketika kita atau ketika bapak-bapak, ibu-ibu mau bikin project baru, itu idenya itu pasti benar-benar dari nol. Mikirin lagi, desain apa ya yang
menarik gitu. Lokasinya di mana ya gitu. Padahal kalau kita track atau kita punya jejak success story gitu, datanya itu real, kekumpul, tersistematis dan rapi, kita nggak perlu lagi mikirin produk apa yang laku gitu. Karena kita udah punya success story-nya. Jualan apa besok yang laku? Desain apa besok yang laku? Gitu. Itu kayak udah kayak nanti tuh akhirnya setiap project baru yang di-create gitu, itu justru punya apa ya? Punya message ke audiens secara tidak langsung untuk ngebangun apa? Ngebangun brand kayak gitu. Oh, developer ini ya kan? Dia itu seringnya bikin desain yang begini. Developer ini dia itu servisnya begini di tempat misalkan kakak saya begini. Itu tuh pesan-pesan yang sebenarnya apa ya? Sering diabaikan ya sama business owner gitu. Padahal itu juga salah satu faktor yang bisa mempengaruhi penjualan. Jadi kalau partner waktu itu punya sisa unit emang dikit gitu. Tapi banyak ternyata pas saya survei ke sana banyak dari penghuni itu mengeluhkan ini kenapa ya kok lingkungannya jadi kumuh, jadi kotor, tidak bersih. Ya mungkin emang unit yang eh, belum kejual emang tinggal dikit gitu. Tapi kan itu isi suara customer. Nah, customer ini punya background, punya komunitas. Nanti dari komunitas itu tersebar tuh, terdeliver tuh pesan-pesan yang sebenarnya tuh kita nggak menginginkan. Padahal misalkan di komunitas mereka adalah komunitas yang punya potensi untuk jadi customer kita gitu. Nah, itu tuh sebenarnya apa yang sering nggak dipikirkan ya, bukan sering terlupa, bahkan tidak dipikirkan. Oh sampai sejauh itu ya impactnya gitu. It- jadi project itu tinggal 6 dan itu udah 4 tahun gitu. Tetap aja begitu, nggak ada perubahan. Karena bingung gitu. Ngiklan udah, ya kan? Apa namanya banner udah gitu. Tapi ternyata orang enggan ke situ meskipun lihat iklan berkali-kali gitu, karena udah mastiin. Enak, enak gak? Oke. Nah, sebenarnya kalau secara sederhananya, misalkan tugas ini mau didelegasikan ke tim gitu. Ini secara sederhananya gitu. Apa sih skill yang harus dimiliki gitu. Nah, kit- maka kita harus tahu yang paling pertama adalah alur sebelum terjadi penjualan. Jadi kalau nah ini mindset sales hari ini adalah closing, tapi mindset CS dan untuk build bisnis jangka panjang dengan CRM itu nggak bisa sales, bisanya helping. Maka itu harus dimulai dari awal pembinaan. Nah, terus aware product knowledge itu bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa kasih solusi atas objection customer. Paham nih customer journey, customer ini berasal dari mana? Maksudnya dari mana asalnya mendapatkan customer ini tuh tim tuh harus tahu. Dan customer profile. Ini customer ini profilnya gimana nih?
terus tahu kalimat apa yang menyebabkan customer yang tadinya minat jadi nggak minat deh gitu. Ternyata nggak nggak sadar tim ada yang salah ngomong dan penyebab kenapa customer yang tadinya punya temperatur itu cuma warm bisa hot ketika ngobrol dengan tim dan kita peduli. Jadi customer oriented. Nah, ini kita selalu mikirin after sales-nya gimana. Dan pengulangan reporting task. Itu tugas harian CS yang dilakukan berulang, konsisten, persisten. Nah, ini ada lead apa namanya reporting buat lead baru, lead FU, lead yang visit, lead yang booking, lead yang akad, dan ngeplan customer loyalty. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bisa bertumbuh secara terukur, tersistem, ya kan, dari nerima lead sampai akhirnya closing, bisa ningkatkan kemampuan kita dalam menyerap market, ya kan. Sebenarnya kan kita semua sama-sama aware bahwa ujung tombak bisnis itu pasti penjualan. Gitu. Nah, kalau sekarang ada caranya yang memandu ibu dan bapak, ya, bukan cuma sekedar meningkatkan ya, tapi ketika ekosistem yang terjadi itu seperti hari ini, saat semua orang pesimis gitu, tapi kita punya angka sales yang lebih stabil, kenapa kita nggak mulai dari sekarang? Kan kayak gitu. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu, nih sebelum saya akhirin, boleh jawab di kolom komentar, punya project di mana aja? Coba, silahkan. Saya mau cek nih, sebelum saya tutup. Ya, monggo Bapak Ibu yang hadir dan masih menyimak. Baik, kalau saya karena tinggal di Jogja, proyeknya kebanyakan di Jogja, Ya, gitu. baik Pak. Terima kasih Pak Eri. Oke. Oh, Bogor. Bekasi. Nah, ini oke. Ciamas Bogor. Oke. Depok. Bapak Ardi. Ngawi, Jawa Timur. Nah, jadi saya mau ngasih tahu ke Bapak Ibu, ya kan? Kalau yang punya proyek di Jabodetabek, kompetitor kalian itu udah pakai sistem CSCRM. Nah, jadi biar nggak makin ketinggalan, nah Bapak dan Ibu harus bersiap dari sekarang, kayak gitu. Nah, oke. Terima kasih untuk kesempatannya, untuk apresiasinya dari Ibu dan Bapak sudah mengizinkan saya sharing malam ini. Semoga experience saya yang barusan saya share bisa kasih gambaran ke Ibu dan Bapak untuk kalian plan CRM, plan customer loyalty ke tim itu kayak gimana gitu di projectnya. Nah, insya Allah di kelas Red Formation yang tanggal 31 Maret 2025 gitu. 1 Mei ya. Oh ya, Hmm. 31 Mei 2025 itu juga
ada materi itu, nah nanti Coach Daeng yang insya Allah bisa sharing juga gitu, experience-nya juga materinya secara menyeluruh ya. Berarti kita benar-benar sempurna dari stage awal mendapatkan lead sampai akhirnya lead itu jadi database customer di kita dan jadi loyalty atau fans dari produk kita. Kayak gitu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Mbak Aini. Ya teman-teman semua, masih ada kesempatan nih, mungkin 10 sampai 15 menit. Kalau misalnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Mbak Aini, walaupun waktunya terbatas, tapi nanti kalau misalnya belum ada pertanyaan atau pertanyaannya belum terjawab, kita bisa lanjut di grup ya. Jadi mungkin saya ini sedikit ya, sambil saya cek yang mau bertanya langsung aja buka mic ya. Sambil saya cek apa namanya kolom chat ya. Tadi ada beberapa pertanyaan kayaknya gitu. Eh Sedikit saya rangkum ya bahwa sebagaimana yang akan kami sampaikan nih nanti di dalam kelas workshop Red Formation tanggal 31 Mei 2025 di Jakarta. Jadi teman-teman yang perlu diingat itu bahwa ketika kondisinya seperti sekarang, itu mungkin waktunya kita untuk membenahi kembali gitu. Nah, kita kembali ke yang fundamental, kita kembali ke bisnis proses, kami punya frameworknya. Nah, bisnis proses itu tadi ada tiga itu ya, input, proses, output. Itu sebetulnya yang perlu kita cek ulang gitu. Kita perlu cek ulang karena ketika kemarin penjualan bagus tuh sebenarnya kita bukan sebenarnya tapi biasanya kita abai gitu memperhatikan itu. Tapi ketika kondisinya seperti sekarang di mana persaingan itu makin sulit, makin ketat gitu ya, pasar semakin menyempit, ini udah apa udah nggak bisa ditawar lagi gitu ya, mau nggak mau itu harus cek lagi tuh. Nah supaya benar-benar aktivitas pemasaran yang kita lakukan tuh efektif dan efisien gitu. Yang tadi saya bilang seringkali tuh kita berhentinya di tofu mendatangkan traffic, memperoleh lead, tapi kemudian lead itu terbuang sia-sia. Tapi di situ aja, di sisi mendatangkan leads itu aja itu juga harus kita. Ini urut-urutannya kan kita urut lagi, kita perbaiki lagi satu-satu. Leads-nya nih sekarang makin kecil. Gimana caranya kita memperbesar itu lagi gitu, mendatangkan leads yang besar karena makin besar leads-nya, makin besar inputnya, tentunya nanti di outputnya juga makin besar gitu. Kalau input itu sebab, output itu kan akibat. Jadi closing itu akibat, nah sebabnya juga kalau closingnya mau besar, sebabnya juga harus besar. Jumlah lead-nya juga harus besar. Nah itu nanti kita pelajari semua ya, gimana cara mendatangkan leads yang paling maksimal dengan sesuai dengan tren dan kondisi terkini. Kemudian ini yang kita bahas malam malam hari ini nih, CRM ini. CRM ini penting. Itu teman-teman harus mulai memisahkan itu. Dia sebagai fungsi ya, nggak berarti harus nambah orang dan seterusnya, tapi harus dipahami sebagai sebuah fungsi yang harus kita mulai mulai terapkan kalau udah kita perbaiki gitu sehingga leads yang kita peroleh itu nggak sia-sia karena kan bakar duit ya beriklan apalagi di Meta Ads. Nah CRM ini ininya lah apa namanya tuh mesinnya nih yang mengolah lead itu sehingga nanti bisa dikonversi jadi closing. Nah ini sekaligus saya mau bilang juga gini, makanya apa namanya kalau misalnya ada yang bilang hanya dengan Meta Ads misalnya bisa meningkatkan penjualan Anda menjadi sekian kali, ratusan kali. Nah, ini eh, itu yang saya bilang apa namanya? Ya jangan gampang tergiur dengan itu gitu.
Kalau kembali ke fundamental, ternyata itu baru di atasnya. Nah, kita perlu di tengah-tengahnya kita proses. Tadi udah dijelaskan ya sama Mbak Aini itu eh, apa aja sih yang dilakukan sama CRM itu. Dia ternyata bukan sekedar follow up gitu, bukan sekedar customer service, tapi mengubah stages. Bahkan terakhir tadi ternyata bisa mengubah stages pelanggan yang udah lama, data yang udah lama, yang udah mungkin kita anggap udah apa namanya, kita anggap udah fail gitu ya, kita anggap udah nggak eh, tanda kutip nggak berguna, ternyata itu juga ada caranya gitu, bisa dikelola lagi, bisa diaktifasi lagi, sehingga kalau punya database yang banyak, ribuan database itu bisa sangat bermanfaat, bisa dimanfaatkan lagi. Baru nanti ke stage yang berikutnya, stage ketiga. Nah, ini ada pertanyaan nih, Pak ini Ya, Pak. dari Pak Arya. Pak Arya emang pertanyaannya suka unik-unik beliau ini nih. Ini dari ada Pak Fajar sama Pak Rahmat juga, Pak. Ada pertanyaan juga. Oke, boleh. Ini saya bacain dulu ya dari ini ya, dari Pak Arya nih. Silakan, Pak. Sambil saya matikan recordingnya dulu supaya nggak panjang.